Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua, seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini ada waktu dan kesempatan bagi kita untuk datang ke rumah Tuhan. Mari siapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Kita mau bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan karena Dia sangat baik bagi kita semua. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bawa seluruh persembahan kami di hadapan Engkau, seluruh kehidupan kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan karena Engkau sangat baik bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Dan naikkan pujian bersama-sama. Sukacitaku penuh, ku bersyukur bagimu. Haleluya. Puji Tuhan.
kasih karena hari ini Tuhan beri kepada kami kesempatan untuk hidup, untuk masuk ke rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami, yang membuat kami menang, yang membuat kami terus bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya hanya nama-Mu yang dipuji, dipermuliakan di tempat ini. Penguasaan Tuhan ada pada kami
hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara dan nilai harta milikku.
kehidupan kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kau tidak pernah jauh dari kehidupan kami, Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Engkau ada bagi kami. Terima kasih buat perkenanan-Mu yang baik, yang indah, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk menghantarkan kami datang di rumah-Mu, memuji mempermuliakan nama-Mu, dan kami siap juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus Engkau ungkapkan, Engkau singkapkan kebenaran-Mu atas setiap kehidupan kami masing-masing. Tanpa terkecuali setiap kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk menerapkan apa yang sudah kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami mengerti. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Waktu pemberitaan firman-Mu ada di dalam kendali Roh Kudus. Memampukan kami semua untuk duduk diam, kami mendengarkan, kami mengerti, dan kami memahami. Pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan, kabar yang luar biasa saya melihat dari wajah-wajah yang penuh sukacita. Semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang baik yang diberikan kepada saya dari Bapak Ibu Gembala Sidang yang ada di tempat ini. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang selalu rindu untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang senantiasa rindu untuk mendapatkan lawatan Tuhan yang luar biasa. Tema yang diberikan kepada saya masih dalam tema relationship, dan saya akan menyampaikan satu subtema bagi kita semua, yaitu mengenai kasih sebagai pengikat. Kasih sebagai pengikat. Boleh katakan bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Kasih sebagai pengikat. Kolose 3 ayat yang ke-14, kita bisa buka bersama-sama. Kolose 3 ayat yang ke-14, di slide yang selanjutnya sudah saya cantumkan juga. Kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Dengan hormat saya minta semua berdiri. Kita akan membacakan dalam hitungan yang ketiga, Kolose 3 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ada 3 kata yang akan saya ungkapkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kasih, pengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Kita lihat bersama-sama mengenai kata pengikat. Kata pengikat yang digunakan di dalam ayat ini itu menggunakan kata aslinya adalah sundesmos. Mudah dibaca ya, sundesmos. Apa arti dari sundesmos ini? Kalau kita melihat pengikat itu adalah apa yang mengikat bersama, pita atau ikatan. Dan di dalam konteks ini, kata pengikat atau sundesmos ini menurut bahasa aslinya adalah sundesmos, itu menggunakan kata ligamen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Kolose ini ditulis oleh Paulus. Paulus itu seringkali menggunakan analogi tubuh untuk menggambarkan bagaimana hubungan satu dengan yang lainnya, baik itu di antara satu orang dengan orang yang lainnya ataupun di antara kita manusia kepada Tuhan. Ada kata yang digunakan yaitu ligamen. Ligamen yang dengannya anggota tubuh itu disatukan. Kalau kita berbicara tentang ligamen, kita langsung berpikir, oh ini sesuatu yang sifatnya ada di dalam tubuh kita, sesuatu yang sifatnya biologis yang ada di dalam kehidupan kita. Kita lihat ligamen itu apa. Di slide yang selanjutnya, ligamen itu jaringan berserat yang bentuknya menyerupai pita elastis dan berperan sebagai penghubung antar tulang di dalam tubuh. Jadi ketika tulang dan tulang kita kepada tulang yang lainnya disatukan, penghubungnya itu namanya ligamen. Kalau tidak ada ligamen, tulang-tulang kita tidak bisa bersatu satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa jalan, kita tidak bisa memegang sesuatu karena tulangnya tidak menyambung, karena tulangnya tidak bersatu. Karena struktur di dalam tubuh kita
antar tulang dengan tulang yang lain itu terpisah-pisah, ada bagiannya, tidak langsung seperti tubuh kita ini dari tengkorak sampai kaki cuma satu tulang, tidak, ada bermacam-macam tulang, dan antar tulang itu dihubungkan dengan ligamen. Itu dinamakan dengan ligamen, yaitu serat yang ada yang menyerupai pita elastis. Paulus menggambarkan hubungan antara satu dengan yang lainnya itu dianalogikan dengan ligamen. Artinya apa? Ada penghubung yang menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Next, kita lihat di dalam hal ini yang dinyatakan oleh Paulus, kasihlah yang menjadi pengikat di antara satu orang dengan orang lainnya. Kalau ligamen tadi adalah pengikat satu tulang kepada tulang yang lainnya, dalam hal ini Paulus mau mengungkapkan kasihlah yang menjadi pengikat antara satu orang dengan orang yang lainnya, antara hubungan satu dengan yang lainnya, ya. Kasih yang menjadi pengikat antara kita dengan suami kita, dengan istri, dengan anak, dengan rekan kerja, dengan orang-orang yang menjadi rekan bisnis kita, rekan usaha kita, dan sebagainya. Ada penghubung, ada pengikat di antara kehidupan kita dengan orang yang lain, yaitu kasih. Kita lihat yang selanjutnya. Lalu pertanyaannya, mengapa kasih? Mengapa kasih yang ditunjukkan Paulus sebagai pengikat, bukan yang lainnya? Mengapa kasih? Di dalam menjawab pertanyaan ini, saya menunjukkan kepada kita ada 3 hal yang patut kita garis bawahi, yang patut kita pelajari bersama. Pertanyaannya, mengapa kasih bukan yang lainnya? Yang pertama, kasih adalah perintah. Boleh katakan sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Kasih adalah perintah. Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Saya akan membacakan ayat ini bagi kita semuanya. Matius 22 ayat 39. Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya masing-masing dan menyimak pemberitaan firman Tuhan di dalam ayat ini. Matius 22 ayat 39 mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua, yang pertamanya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Dan ada hukum kedua yang bobotnya atau isinya itu tidak kalah pentingnya, atau dikatakan sama-sama yang utama, yaitu kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Markus 12 ayat yang ke-31. Markus 12 ayat yang ke-31, saya akan baca buat kita semuanya. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dibanding kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan kita mengasihi sesama kita. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, mengapa kasih? Ini hukum, sifatnya mutlak, ini perintah yang tidak bisa ditawar, yang tidak bisa diganggu-gugat, yang tidak bisa kita gantikan dengan yang lainnya. Dasar daripada kebenaran firman Tuhan di dalam ayat-ayat yang kita baca adalah kasih adalah hukum yang wajib, yang patut kita praktekkan, yang patut kita lakukan. Ini perintah yang hukumnya adalah mutlak. Amin. Mengasihi sesama kita itu wajib hukumnya, karena itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kasih adalah representatif. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kasih adalah representatif. Apa itu representatif ya? Kasih kepada sesama merupakan representatif dari kasih kita kepada Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 saya bacakan. Jikalau seorang berkata, aku
aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi tidak mungkin setiap kita mengatakan kita mengasihi Allah tetapi kita membenci saudara kita. Tidak mungkin kita mengatakan kita mengasihi Allah tetapi kita membenci orang yang ada di sekitar kita. Tidak mungkin. Karena dengan mengasihi manusia atau seseorang yang lain yang ada di lingkungan kehidupan kita, entah itu keluarga kita, entah itu rekan kerja kita, entah siapapun orangnya, itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, kita menunjukkan kasih kita kepada sesama. Makanya saya katakan representatif. Tidak akan mungkin orang bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi dia tidak mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi dia benci sampai dibawa mati. Tidak mungkin, saudara. Dengan mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita. Itu bukti bahwa kasih itu ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kasih adalah dasar. Sebutkan bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Kasih adalah dasar. Kasih mendasari kehidupan yang berbuah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Galatia pasal 5 ayat 22-23 yang berbicara mengenai buah roh, tidak asing dalam kehidupan kita mengenai ayat ini. Galatia pasal 5 ayat yang ke 22 sampai dengan 23. Saya bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara dikasih Tuhan, buah roh itu sifatnya single, satu buah, tetapi bersifat jamak di dalam isi daripada kesatuan tersebut. Yang saya ketahui, yang saya pelajari adalah buah roh itu tidak bisa dikerjakan atau tidak bisa hanya dimiliki satu saja kemudian yang lainnya diabaikan. Tetapi buah roh itu harus dikerjakan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Artinya seperti ini, kalau kita punya kasih, kemudian kita tidak punya kesetiaan, itu sia-sia saja, omong kosong saja, seperti itu bahasanya ya. Kita punya kesetiaan tapi kita nggak punya kesabaran. Kita punya damai sejahtera tapi kita nggak punya sukacita. Saudara dikasih Tuhan, Paulus menyatakan tentang kasih ini, kesembilan-sembilannya itu harus hadir di dalam kehidupan seseorang dan tidak bisa satu dikerjakan yang lain ditinggalkan. Jadi kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, kasih sebagai dasar dari kehidupan yang berbuah, artinya adalah dengan kasih manusia dapat menunjukkan kesetiaannya. Dengan kasih manusia dapat mengampuni dengan kemurahan hatinya. Dengan kasih manusia dapat bersabar. Dengan kasih manusia dapat menguasai diri dan seterusnya. Kasih mendasari kehidupan seseorang untuk berbuah lebih banyak lagi. Untuk punya belas kasihan, untuk punya kerendahan hati, untuk punya kemurahan hati, dan hal itu didasari oleh kasih. Amin. Jadi mengapa kasih? Yang pertama adalah kasih itu adalah perintah, yang kedua kasih itu representatif, dan kasih adalah dasar. Lalu kemudian yang selanjutnya pertanyaannya adalah kasih yang seperti apa? Kasih yang seperti apa yang harusnya kita hadirkan di dalam kehidupan kita? Kasih yang seperti apa? Kita lihat selanjutnya. Saudara, ketika Kolose pasal 3 ayat 14 tadi mengatakan dengan kasih, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kasih yang dipakai dalam teks tersebut menggunakan kata agape, dari kata agape. Bukan eros, bukan storge, bukan philia. Bukan kasih yang didasari hawa nafsu. Bukan kasih persahabatan, tetapi kasih yang dimaksudkan di dalam Kolose 3 ayat 14 adalah kasih agape. Apa itu kasih agape, saudara? Kasih agape adalah cinta yang berpusat pada moralitas, biasanya merujuk pada cinta ilahi, apa yang Tuhan sukai.
Kemudian dibedakan dengan jenis yang lain karena moralitasnya yang tinggi dan karakternya yang kuat. Kasih agape juga dikatakan suci dan syarat akan pengorbanan. Bisa dikatakan juga cinta yang benar-benar tulus, suci, tidak berpamrih, bahkan syarat akan pengorbanan diri. Kenakanlah kasih. Kasih yang ditunjukkan dalam kebenaran firman Tuhan ini yang kita harus kenakan dalam kehidupan kita adalah kasih agape. Tapi pertanyaannya itu sulit sekali. Karena kalau kita lihat dari ciri-cirinya, kasih itu tidak lain tidak bukan hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Apakah bisa manusia mengasihi seseorang tidak mengorbankan dirinya? Harus mengorbankan dirinya. Pasti berpikir ulang. Apakah manusia bisa mengasihi seseorang dengan benar-benar tulus mengasihi ketika yang dia dapatkan adalah kebalikannya? Apakah bisa kita mengasihi orang-orang dengan benar-benar tidak berpamrih ketika kita sudah mengasihi dengan seluruh kehidupan kita, dengan seluruh keberadaan kita, kita melakukan yang terbaik, kemudian dibalaskan dengan sesuatu yang kebalikannya? Apakah masih bisa kasih itu dihadirkan dalam kehidupan kita? Slide yang selanjutnya. Lalu muncullah pertanyaan, bagaimana mewujudkan kasih ketika kasih yang dimaksudkan oleh Paulus itu adalah kasih agape, kasih yang hanya dimiliki oleh Allah itu sendiri, kasih yang hanya dimiliki oleh Yesus itu sendiri. Bagaimana mewujudkan kasih, sedangkan kebenaran firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa kasih yang harus kita kenakan adalah kasih agape. Slide yang selanjutnya kita lihat. Kasih agape bukanlah hal yang alami bagi kita. Betul ya? Gak bisa secara alami kita kerjakan. Kita ini manusia yang dengan natur berdosanya kita tidak mampu menghasilkan kasih itu dengan sendirinya. Apakah kita masih bisa mengasihi dengan benar-benar tulus ketika orang sudah melakukan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita berulang-ulang kali? Apakah kita masih bisa mengasihi dengan tanpa berkorban ketika yang seluruh sudah kita berikan kepada orang lain tersebut, tetapi balasan yang kita dapatkan adalah kebalikannya? Kita sebagai manusia yang sudah di dalam dosa, dengan natur dosa kita, dengan sendirinya kasih agape itu tidak akan pernah bisa keluar dari dalam kehidupan kita. Jika kita hendak mengasihi seperti Allah mengasihi, maka kasih atau agape itu harus berasal dari sumbernya. Amin. Sumbernya siapa, saudara? Tuhan Yesus. Harus berasal dari sumbernya. Terlebih dahulu kita masing-masing harus mengalami kasih Allah. Terlebih dahulu kita masing-masing harus mengalami kasih Allah. Kasih Allah membuat kita mengalami pembaharuan hari demi hari. Kita harus mengalami terlebih dahulu kasih Allah, saudara. Ketika kita berelasi dengan orang lain dan banyak hal yang mungkin terjadi dalam relasi kita yang tidak baik, bagaimana untuk keberadaan kita tetap mengenakan kasih. Terlebih dahulu isi kehidupan kita dengan kasih Tuhan, dibanjiri lagi dengan kasihnya Tuhan, dihidupkan lagi dengan kasihnya Tuhan. Pertanyaannya, di mana posisi kita antara kita dengan Tuhan? Tuhan tetap pada posisinya yang tidak pernah berubah. Mungkin kita yang sudah mundur selangkah demi selangkah, sehingga kasih yang seharusnya kita rasakan dengan penuh tadi sudah mulai sedikit demi sedikit kehilangan esensinya, kehilangan maknanya di dalam kehidupan kita. Sehingga mungkin kita dalam berrelasi, kita bisa cepat emosi, kita bisa cepat marah, kita bisa cepat tersinggung, kita bisa cepat dengan keadaan kita mengambil keputusan yang salah di dalam menjalani kehidupan berrelasi kita. Kasih Tuhan itu yang mengcover kembali. Kasih Tuhan itu yang memperbaharui kembali kehidupan kita. Amin. Slide yang selanjutnya. Bagaimana memperolehnya? Kemudian pertanyaannya tadi, bagaimana mewujudkannya? Kita perlu kasih Tuhan. Bagaimana memperolehnya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Cuman ada satu pekerjaan yang luar biasa, yaitu Roh Kuduslah yang mencurahkannya di dalam hati kita. Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5 kita baca bersama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini menunjukkan pada saat Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, Roh Kudus diberikan bagi kita sebagai penolong. Amin. Pada saat kita percaya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus diberikan bagi kehidupan kita. Dan saat itulah kasih Tuhan tadi dicurahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya, itu sudah berlangsung 10 tahun yang lalu. Pada saat aku menerima Yesus Kristus, sudah berlangsung 20 tahun yang lalu, atau berlangsung 5 tahun yang lalu. Kemudian pada saat ini, setelah 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, tidak lagi merasakan kasih itu bagaimana? Pertanyaannya adalah, saudara, kita punya Roh Kudus yang senantiasa menolong kehidupan kita. Untuk itulah perlunya kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus agar kita tidak terpisah dari kasih Allah tersebut. Kita penuh dengan Roh Kudus hari demi hari sehingga kita terus dibanjiri dengan kasih ilahi. Terjadinya mungkin 10 tahun yang lalu ketika Bapak Ibu Saudara percaya, bertobat, Bapak Ibu Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi perjalanan kehidupan kita itu kan makin hari tidak makin gampang. Betul ya? Perjalanan kehidupan kita makin hari merasakan hal-hal yang semakin sulit, merasakan hal-hal yang semakin tidak mengenakan. Oleh sebab itulah Roh Kudus diberikan bagi kita sebagai penolong untuk mengarahkan kita, untuk menginsafkan kita, untuk membimbing kehidupan kita. Maka dari itu setiap kita, setiap orang-orang percaya perlu dipenuhi Roh Kudus setiap detik, setiap waktu. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus dengan berlimpah-limpah, itu artinya kita tunduk di bawah otoritas Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita, Roh Kudus yang akan membuat kita peka untuk mendengarkan apa yang harus kita lakukan, mana yang benar, mana yang salah. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Kasih itu akan dibanjiri kembali di dalam kehidupan kita dan tidak akan pernah berkesudahan. Karena pekerjaan itu pada dasarnya bukan datangnya daripada kita sebagai manusia, tapi itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Kita sebagai manusia terbatas, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah manusia yang sangat lemah. Kita manusia yang kadang tidak tahan dengan situasi kondisi yang ada. Kita terkadang tidak tahan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan relasi-relasi yang sudah kita bangun. Tetapi kita punya Roh Kudus. Kita sebagai manusia terbatas, tetapi kuasa Tuhan melalui Roh Kudusnya tidak pernah terbatas. Kita lihat, lalu kemudian apa tujuan kasih? Jadi ketika kita tadi tahu mengapa kasih, kemudian bagaimana mewujudkan kasih, kasih yang seperti apa, kemudian kita lihat apa tujuan kasih. Pada akhirnya kita melihat di dalam teks ini dengan mengenakan kasih sebagai pengikat, tujuannya apa? Di slide yang selanjutnya saya menuliskan di dalam ayat Kolose 3 ayat 14 tadi mengatakan ada kata mempersatukan dan menyempurnakan. Mempersatukan dan menyempurnakan di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia kita dikatakan dengan 2 kata. Tetapi di dalam terjemahan aslinya atau bahasa aslinya menggunakan kata teleiotetos. Teleiotetos itu artinya kelengkapan, kesempurnaan, bahkan menggunakan kata maturity atau kedewasaan. Dan ini merupakan tahap pertumbuhan spiritual. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengenakan kasih di dalam kehidupan kita sebagai pengikat untuk kesatuan antar tubuh Kristus, bertujuan sebagai kelengkapan, keutuhan, kesempurnaan, dan kedewasaan. Menuju kepada tahap pertumbuhan spiritual ini yang dimaksudkan oleh Paulus.
sehingga ketika kita mempunyai relasi satu dengan yang lainnya yang diikat dengan kasih, hal itu menunjukkan atau diharapkan oleh kebenaran firman Tuhan adalah kita semuanya mengalami pertumbuhan spiritual kepada kedewasaan. Bukan kepada situasi yang kita buat seperti itu kemudian tidak ada pertumbuhan di dalamnya, tetapi yang diharapkan oleh Paulus adalah mengalami pertumbuhan hari demi hari ketika kita bersatu, ketika kita berelasi satu dengan yang lainnya. Jadi menyempurnakan, mempersatukan itu berarti kelengkapan, keutuhan, kesempurnaan, dan juga kedewasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksudkan Paulus di dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah menunjuk kepada bagaimana kasih dan relationship atau kasih dan hubungan itu bisa bekerja bersama-sama. Dan saya memperlihatkan kepada kita di dalam slide yang selanjutnya apa yang menjadi bagian dari kasih dan relationship, bagaimana keterhubungan antar keduanya. Yang pertama, kasih yang menghubungkan satu orang dengan yang lainnya. Kasih yang menghubungkan satu orang dengan yang lainnya. Selanjutnya, kita bisa menerima keberadaan orang lain tanpa syarat dengan adanya kasih. Yang ketiga, sebuah hubungan yang menunjukkan kedewasaan dapat terjalin ketika diikat oleh kasih. Betul ya, Bapak Ibu Saudara? Kesimpulan dari kasih dan relationship ini seperti ini. Jadi bisa terhubung satu dengan yang lainnya karena adanya kasih. Kita bisa menerima keberadaan orang lain tanpa syarat, itu karena kasih. Sebuah hubungan yang menunjukkan kedewasaan dapat terjalin, itu karena kasih. Dan kasih yang digunakan di dalam kata ini adalah agape. Kasih yang tulus, kasih yang murni, bahkan syarat akan pengorbanan, kasih yang tidak pamrih, dan hal ini adalah kasih seperti apa yang Allah sukai. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu berharganya kebenaran firman Tuhan yang disajikan oleh Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Paulus ingin menghantarkan setiap anggota dari tubuh Kristus itu bagaimana mereka harus bersatu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya harus terikat di dalam kasih, karena tujuannya adalah untuk kedewasaan di dalam pertumbuhan spiritual mereka. Lalu bagian yang terakhir di dalam kesimpulannya seperti ini saya katakan. Kasih merupakan pengikat dari hubungan antara satu dengan yang lainnya, baik hubungan terhadap Tuhan ataupun dengan sesama. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, kita katakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, ya dasarnya itu kita harus memiliki kasih. Kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, ya itu adalah dasarnya kasih. Tetapi ya, kita tidak bisa mewujudkan kasih itu dengan kemampuan kita. Kasih tersebut hanya berasal dari Allah itu sendiri. Oleh sebab itu kita tidak bisa terpisah dari Allah, karena sumber kasih itu adalah Allah itu sendiri. Kita tidak bisa terpisah dari Allah, saudara. Kita perlu Allah hadir dalam kehidupan kita agar kasih itu bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita seperti apa yang Allah kehendaki. Melalui Roh Kudusnya kita dapat mengalami pembaharuan dari hari ke hari yang memampukan kita dapat membangun relasi yang benar menurut kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita boleh mereview atau boleh kita melihat kepada diri kita sendiri bagaimana hubungan kita satu dengan yang lainnya. Di dalam keluarga terlebih dahulu, komunitas yang paling dekat dengan kita, komunitas yang paling kecil, komunitas yang dimana kita hari-hari ya kita ada bersama-sama dengan mereka. Bagaimana hubungan antara suami dengan istri, antara ibu dengan anak, bapak dengan anak, antara saudara sesama saudara, kakak adik dan sebagainya. Atau mungkin siapa saja yang hadir, yang tinggal bersama kita di dalam rumah kita. Apakah perwujudan kasih agape itu masih begitu terasa di dalam keluarga kita, sehingga memunculkan keharmonisan
memunculkan kesatuan di antara satu dengan yang lainnya? Pertanyaan ini yang bisa jawab adalah kita masing-masing. Kemudian di dalam lingkungan pekerjaan kita, bagaimana relasi kita satu dengan yang lainnya? Apa yang mengikat di dalam relasi tersebut? Apakah kasih yang mengikat seperti apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini? Atau sudah tidak ada lagi ikatan kasih itu, atau artinya terputus? Kemudian bagaimana di tengah-tengah mungkin anak-anak muda di lingkungan sekolah mereka, ya, di lingkungan perkuliahan, atau mungkin di lingkungan pekerjaan, apakah ada situasi di mana relasi kita antara satu dengan yang lain sedang tidak baik, kemudian itu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kehidupan spiritual kita, mempengaruhi pada akhirnya hubungan kita dengan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa jawab di dalam kehidupan kita masing-masing, karena yang tahu keberadaan itu adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Dan terlebih daripada itu, Tuhan lebih mengetahui sekalipun tidak terungkapkan di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memulihkan kembali satu hubungan seperti apa yang Tuhan kehendaki, kita perlu kasih Tuhan di dalamnya. Terlebih dahulu masing-masing, pribadi lepas pribadi, alami kembali kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita disegarkan kembali oleh kasih yang daripada Tuhan. Kita dihidupkan kembali oleh kasih yang daripada Tuhan. Atau jangan-jangan selama ini kita juga sudah sangat jauh jaraknya daripada Tuhan. Tuhannya tidak berubah, kitanya yang mengambil jarak. Mulai bergeser setahap demi setahap, setahap demi setahap, sampai akhirnya kita terpisah jauh. Bagaimana keadaan itu? Yang bisa menjawab adalah diri kita pribadi lepas pribadi. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini yang Tuhan mau adalah kita kembali kepada Tuhan. Saat ini yang Tuhan mau adalah Tuhan ingin kembali mencurahkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Ada pekerjaan Roh Kudus yang begitu dahsyat yang bisa dilakukan dalam kehidupan kita. Roh Kudus bisa melakukan lebih daripada apa yang kita inginkan, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Mungkin kita secara manusia merasa sulit sekali untuk kembali menghidupkan kasih ini di dalam hati kita untuk si A, untuk si B, untuk si C, atau yang lainnya. Sulit sekali, sepertinya hati ini udah sangat tertutup. Tapi saat ini saudara, Roh Kudus mau setiap kehidupan kita kembali dipulihkan, kembali dibanjiri oleh kasih itu. Karena yang Tuhan inginkan adalah kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Itu adalah hukum yang mutlak, perintah yang harus kita taati. Bagaimana jadinya kalau kita tidak mentaati atau kita tidak menjalankan perintah yang utama seperti yang Tuhan ingin kita lakukan? Kita berdiri bersama-sama sebelum perjamuan kudus diberikan bagi kita, sebelum kita menikmati perjamuan bersama dengan Kristus. Saya ingin mengajak kita semuanya berdiri di hadapan Tuhan, terbuka hati kita di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, biarlah itu terjadi. Dan pada pagi hari ini yang kita rindukan, kita perlu dikembalikan kembali pada kasih seperti yang semula kita rasakan di hadapan Tuhan. Kita alami kasih Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada relasi-relasi yang tidak baik di antara kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh bawa di hadapan Tuhan. Kita boleh sebutkan nama mereka masing-masing. Mungkin itu keluarga kita sendiri, darah daging kita, atau mungkin orang-orang di luar sana yang berada di lingkungan kita. Kita bisa membawa di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, seperti apa yang Tuhan inginkan, biar itu terjadi dalam kehidupan kita. Tunaikan setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan, setiap kerinduan kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membanjiri kehidupan kita, untuk kita dapat mengerti, dapat kita memahami, dan kasih yang daripada Tuhan itu kembali kita rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan.
kita di hadapan Tuhan. Kita doakan orang-orang yang ada di sekitar kita, relasi-relasi yang ada di sekitar kita, hubungan kita dengan yang lainnya, baik ataupun tidak baik keadaannya saat ini kita bawa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas setiap relasi yang kita jalankan. Biarlah Tuhan berkenan atas setiap kesatuan satu dengan yang lainnya yang kita jalankan saat ini. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih.
sesuai waktu, kasih yang tanpa syarat, kasih yang berasal dari Tuhan saja. Biarlah kami selalu membangun hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kami, sehingga kami dapat mengakhiri kehidupan kami dengan sangat baik, supaya kami dapat mengakhiri kerohanian kami dengan baik, supaya di rumah kami, di tempat ini Tuhan, ada kuasa yang mempersatukan kami, ada kuasa yang menolong kami, ada kuasa yang menghibur kami, ada kuasa yang menginsafkan kami, ada kuasa yang selalu menopang kami setiap saat, setiap waktu. Bekerjalah di antara kami, setiap pribadi lepas pribadi, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang susah dihibur oleh Roh Kudus, yang kehilangan kendali diberikan pengharapan yang pasti, dan yang kehilangan sukacita diberikan damai sejahtera pada pagi hari ini oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama satu hidangan dengan Engkau Tuhan. Ketika kami memakan, meminum perjamuan suci ini Tuhan, kami sedang memperingati akan kematian Engkau di atas kayu salib. Engkau menebus kami, Engkau mengorbankan dirimu bagi kami. Biar ini selalu menjadi peringatan akan kami setiap kami melakukannya, karena kami yakin dan kami percaya di atas perjamuan kudus ini Engkau sudah bubuhi kuasa-Mu Tuhan, sehingga barang siapa yang memakan dan meminummu, baik tubuh maupun darah-Mu Tuhan, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjadi anak-anak Allah yang setia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan setiap pelayan-pelayan perjamuan kudus Tuhan, kuduskan hidup mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati kami semuanya yang menerima, yang dilayaninya Tuhan, dengan berkat yang sama tentunya, sehingga ketika kami menikmati perjamuan suci ini, malaikat-Mu bersama-sama dengan kami di tempat ini, dan Engkau juga bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau ada, dan Engkau ada, bahkan ada di setiap relung hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, kami sambut perjamuan suci ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya perekonomian bangsa kami, dan hari ini kami boleh melihat sedikit demi sedikit 2 tahun lebih Tuhan menolong, sehingga kami boleh mengalami kesehatan sepenuhnya yang datangnya daripada Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai camat, lurah, kades, sampai RT RW dan seluruh lapisan masyarakat dari ujung Papua sampai ujung Aceh Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati gereja-gereja yang ada di bangsa kami. Mungkin hari-hari ini sedang menata ulang pelayanan mereka pasca pandemi yang belum selesai, tetapi puji bagi nama Tuhan, ada kemurahan-kemurahan Tuhan, ada pertolongan-pertolongan Tuhan, sehingga virus corona ini boleh melandai di negeri kami. Dan kami mengucap syukur semua itu oleh karena pertolongan Tuhan buat bangsa kami.
berkati seluruh gereja-gereja Tuhan, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati seperti Engkau memberkati keluarga kami di tempat ini. Berkati Tuhan STT Dianeka Sabda di bawah kepemimpinan Ibu Natalia Elfrita. Tentu ada banyak pergumulan, tantangan untuk mengembangkan sekolah tinggi teologi ini Tuhan. Dan bulan Agustus adalah tahun ajaran baru, semester baru Tuhan. Biarlah 2 program studi, mata pelajaran, program daripada STT Dianeka Sabda, baik S1 Teologi maupun S1 Pendidikan Agama Kristen yang terakreditasi B Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya kedepannya STT Dianeka Sabda yang di bawah pimpinan Ibu Natalia Elfrita boleh berkembang maju. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati suaminya Bapak Randi yang selalu setia mendampingi, bahkan menjadi salah satu dosen pengajar yang ada di STT tempat di mana kami berada. Biarlah keluarga ini menjadi bagian keluarga besar GEJ Ambassador, selalu membagi-bagikan berkat kebenaran firman Tuhan, selalu berkomunikasi dengan kami dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Ini merupakan satu relasi yang cukup luar biasa, hubungan yang luar biasa, sehingga kami boleh menguatkan satu dengan yang lain, menolong melengkapi setiap kelemahan dan kekurangan kami masing-masing, bahkan kami menerima setiap kelebihan kami masing-masing, sehingga kami percaya hubungan kami semuanya adalah hubungan antara Tuhan kasih agape, antara kami keluarga besar Ambassador dengan keluarga besar STT Dianeka Sabda. Tidak lupa pula kami juga berdoa buat Ibu Pendeta Selirin, senior kami Tuhan, yang hari ini boleh bersama-sama dengan kami. Berikan kekuatan, berikan kemampuan melayani pekerjaan Tuhan yang ada di pedalaman Tumbang Tamuin. Tentu ada banyak tantangan, ada banyak kesepian-kesepian di sana. Amba meminta bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan, Roh Kudus menguatkan Ibu Pendeta Selirin, memampukan menggembalakan kawanan dombamu di Tumbang Tamuin. Kami melihat Tuhan, Tumbang Tamuin boleh berkembang, boleh maju dipegang oleh Ibu Pendeta Selirin. Setiap keluh kesah, setiap pergumulan, Tuhan tolong sehingga Ibu Selirin boleh melayani Tuhan sampai akhir hidupnya bersama-sama dengan kami, saling mendukung, saling mendoakan, sehingga tiba waktunya nanti kami akan mendapat upah di dalam kerajaan surga. Memberkati GSJ Tumbang Tamuin bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di sana. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, bahkan perjalanan Ibu Pendeta sendiri di dalam perjalanan pelayanan ini Tuhan juga tolong sehingga satu ketika waktunya pulang kembali bisa berjumpa dengan anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, menyambutnya dengan gembira dan terus melakukan penginjilan, melakukan sosialisasi, pengembangan pelayanan sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tak lupa pula Tuhan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hari ini hadir, besar kecil, tua ataupun muda. Tuhan berkati mereka, berkati rumah tangga mereka harmonis, rumah tangga mereka rukun, tidak ada perceraian, tidak ada perselingkuhan. Tapi biarlah ikat setiap keluarga-keluarga di SDA Ambassador ini Tuhan, supaya menjadi pioner contoh teladan terang bagi lingkungan kami, bagi kota kami. Engkau tutup setiap keluarga-keluarga yang sudah menjalin rumah tangga. Bagi yang belum memiliki anak, Tuhan segerakan berikan momongan kepada mereka. Bagi yang sedang menghadapi persoalan, Tuhan senangkan rumah tangga mereka. Bagi yang sedang meminta pengadilan daripada Tuhan, Engkau hakim yang adil. Berkati pekerjaan mereka, berkati pendidikan studi anak-anak mereka, sehingga sepanjang 1 minggu ini dibuat Tuhan berhasil. Apa yang dikerjakan, dilakukan oleh seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Tahun ajaran baru ini Tuhan, tentu banyak jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan biaya untuk masuk anak-anak mereka ke tingkat yang lebih tinggi lagi, baik yang akan memasuki SD, akan memasuki SMP, akan memasuki SMA, bahkan ada yang memasuki perguruan tinggi. Tuhan tolong, Engkau adakan berkat buat mereka semuanya, Engkau sediakan berkat buat mereka semuanya, sehingga anak-anak mereka di tempat perantauan pun terpelihara dengan baik dan biaya-biaya juga terpelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan, karena
akan berjumpa minggu depan dengan penuh kasih dan penuh dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan ketika kami pulang dari tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, dan biarlah sampai di rumah dengan selamat. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Pulanglah engkau, pulang dengan bawa berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh-Mu yang kudus, tinggal menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita semuanya.